kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Baik, puji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang kedua, Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5. Ya, tema di home adalah open minded. Ya, nah saya akan bacakan firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Artinya apa? Bersama-sama, bukan satu orang, bersama-sama. Baik itu secara komunitas ataupun dalam organisasi gereja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh yang pertama. Apa itu? Pikiran. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua dikatakan perasaan. Apakah firman Tuhan ini salah penempatan? Saya percaya enggak. Karena memang yang pertama yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah perubahan pola pikir kita. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan perasaan kita. Makanya Yesus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa tema kalian di bulan ini adalah open minded, yaitu pemikiran yang terbuka dan fleksibel untuk terus bertumbuh dan dibentuk dalam Tuhan. Ya, perhatikan ini ya. Di dalam ayat firman tadi jelas dikatakan, ya, pikiran dan perasaan Kristus. Saya mau berkata bahwa kedua hal itu sangat penting, pikiran, perasaan. Karena ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita ini akan bisa menyelaraskan hidup kita dengan hidupnya Kristus. Ya, saya pakai kata ini, menyelaraskan. Ya, artinya kita ada di jalurnya Kristus. Kita nggak keluar dari jalurnya Kristus. Nah, kalau kita sudah menyelaraskan, maka kita akan mudah memiliki pola pikirnya, atau saya menyebutnya kita akan mudah memiliki pola pikir yang terbuka. Saya tulis di situ, yang pertama kita akan terbuka terhadap apa? Kebenaran Tuhan. Itu yang pasti nomor satu. Ya, kita nggak bisa menomorduakan kebenaran Tuhan. Kemudian kita gantikan dengan kebenaran diri sendiri atau kebenaran pengalaman, nggak bisa. Kita tetap harus menomorsatukan kebenaran Tuhan. Ya, nah, waktu pola pikir sudah terbuka, kita terbuka terhadap kebenaran Tuhan, baru yang kedua, nggak ada salahnya untuk kita juga terbuka terhadap perubahan yang ada di dunia. Perubahan yang benar pastinya ya. Perubahan yang benar, bukan perubahan yang salah. Karena ada banyak perubahan-perubahan di dunia ini yang maaf saya pakai kata ini karena seorang Jawa ya, rodok ngawur gitu ya, bahkan bisa dibilang ngawur tenang gitu ya. Tapi kita harus mau terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada di dunia, tentunya perubahan-perubahan yang benar.
Ya, saya mau katakan kepada setiap kita, kalau hidup kita ini betul-betul terus diselaraskan dengan pikiran dan perasaan Kristus seperti yang saya katakan tadi, kita ini akan mudah menerima perkara-perkara baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita nggak akan menolak hal-hal yang baru. Ya, contohnya hal yang baru itu apa ya? Mungkin ibadah seperti ini, sesuatu yang nggak kita duga-duga. Tetapi ini perubahan yang terjadi. Apakah salah dengan kita beribadah secara online? Tentunya tidak salah. Karena saya percaya Yesus yang sama hadir di tempat ini dan Yesus yang sama hadir di tempat Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Nah, hari ini saya akan fokus kepada dua kata yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu pikiran dan juga perasaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pikiran Kristus? Ya, apa sih yang dimaksud dengan pikiran Kristus? Firman Tuhan jelas berkata dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka di bawah hukum Taurat. Nah, perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini salah satu contoh yang orang yang pikirannya itu terbuka dan memiliki pemikiran Kristus. Makanya saya mau katakan bahwa yang dimaksud dengan pikiran Kristus adalah yang pertama, pikiran Kristus akan membawa kita mengerti bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang-orang. Haleluya, gitu. Ya, coba perhatikan ayat yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kata menjadi di situ bukan bicara serupa. Jangan salah ya. Kata menjadi di situ adalah berbicara bagaimana Rasul Paulus memiliki hubungan. Dia tahu bagaimana berinteraksi, berhubungan. Saya mau katakan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita nggak perlu jadi seperti mereka, tapi kita bisa berinteraksi dengan mereka. Untuk apa? Untuk memenangkan mereka. Ini yang luar biasa. Ya, karena saya mau berkata, pikiran Kristus akan menghasilkan fleksibilitas dalam diri kita. Ya, setuju, katakan amin. Haleluya. Ya, fleksibel itu tidak selamanya berdosa loh. Kenapa? Karena kita tahu dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, kita ini ada norma-norma kebenaran firman Tuhan yang nggak boleh kita langgar. Kita fleksibel, tapi kita tetap tidak melanggar norma-norma kebenaran firman. Kita harus memiliki pikiran Kristus supaya kita bisa memenangkan banyak orang. Sehingga hidup kita juga akan semakin bertumbuh kepada Kristus. Nanti kita akan belajar juga. Yang kedua, ya, pikiran Kristus itu apa sih yang kedua? Pikiran Kristus akan membuat kita mau berubah kalau ada yang salah dalam diri kita. Jelas. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita ini akan mau berubah kalau memang ada yang salah dalam diri kita. Siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Kita bisa berbuat salah. Tapi banyak orang kalau sudah berbuat salah, dia nggak sadar dirinya salah. Ini yang berapi. Tapi kalau orang punya pikiran Kristus, dia tahu ini salah dalam diriku, aku harus berubah. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan ini.
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lihat, kita akan bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kita akan bisa membedakan kalau ada pembaruan budi. Nah, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan pembaruan budi. Tetapi di dalam King James Version dikatakan perubahan pikiran. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitabmu masing-masing. Versi King James Version. Dikatakan bahwa kita ini harus mengalami perubahan di dalam pikiran kita. Perubahan kita kemana? Ke arah Kristus. Makanya saya katakan yang kedua, pikiran Kristus akan membuat kita mau berubah. Jadi saya mau katakan, ketika pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita, maka itu akan sangat membantu untuk kita tahu apa yang masih kurang di dalam diri kita. Izinkan saya membuat statement ini. Yang setuju katakan amin. Ya, yang tidak setuju juga tidak apa-apa. Tetap masuk surga. Ya. Perubahan sejati selalu dimulai dari perubahan pola pikir. Karena dari situ, dari perubahan pola pikir akan muncul yang namanya belief system. Dan dari belief system akan muncul budaya. Yang mana budaya atau gaya hidup itu akan mempengaruhi gaya hidup kita. Wow, bayangkan kalau pikiran kita mengalami pikiran Kristus, maka akan ada yang namanya budaya kerajaan Allah di dalam pola pikir kita. Dan itu akan mempengaruhi gaya hidup kita. Karena belief system itu adalah sistem kepercayaan. Sebagai orang yang percaya, sistem kepercayaan kita harus diselaraskan dengan kebenaran firman. Makanya itu, saya mau katakan perubahan pola pikir menentukan hidup kerohanian seseorang. Kalau orang nggak ngalami perubahan pola pikir, saya mohon maaf, saya harus katakan, engkau akan sulit bertumbuh kerohanianmu di dalam Tuhan. Karena apa? Karena orang yang nggak mau berubah pola pikirnya, dia selalu akan merasa dirinya benar. Kalau orang yang tidak mau berubah pola pikirnya, dia selalu akan berpikir bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Kalau orang yang tidak pernah mengalami perubahan pola pikir, dia selalu akan memiliki pikiran bahwa apa? Orang lain lebih membutuhkan saya daripada saya membutuhkan orang lain. Ini kan sebuah pola pikir yang salah kaprah, saya harus katakan. Karena pola pikirnya Yesus itu adalah pola pikir apa? Kesatuan. Pola pikirnya Yesus adalah pola pikir apa? Kerjasama tim. Pola pikirnya Yesus adalah pola pikir apa? Mau mengalami perubahan menjadi yang lebih baik. Haleluya. Yang ketiga, apa sih pikiran Kristus? Pikiran Kristus akan menghasilkan, ini masih ada hubungannya dengan yang kedua. Pikiran Kristus akan menghasilkan gaya hidup Kristus. Makanya kalau pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Perhatikan ini. Jelas sekali dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Apa sih perkara yang di atas? Yang tadi saya sudah sempat singgung di poin yang kedua. Gaya hidup kita itu harus dipengaruhi oleh gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah akan mempengaruhi kita kalau pola pikir kita sudah diselaraskan dengan pola pikirnya Kristus Yesus.
Haleluya. Dunia semakin berkembang, perubahan semakin nyata. Kita nggak boleh merubah gaya hidup kita sebagai putra-putri kerajaan Allah. Jangan turunkan standarmu sebagai putra-putri kerajaan Allah hanya karena apa? Dunia berubah. No. Kita ini punya standar, di mana standar itu nggak bisa kita kompromikan. Ya, standar itu nggak bisa kita lu berani beri berapa, gua akan jual. Enggak, bukan itu transaksi jual beli jadinya. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, pikiran Kristus itu akan menghasilkan gaya hidup Kristus, sehingga kita nggak akan mau menurunkan standar kebenaran firman. Itu loh. Kalau orang lain berbohong, kita jangan berbohong. Kalau orang lain berkata, ya tipu-tipu dikit lah. Come on. Yang keempat, pikiran Kristus akan membuat kita bertindak dalam hikmat. Haleluya. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Hikmat Tuhan bukan hikmat kita. Hikmat Tuhan dimulai dari apa? Takut akan Tuhan, kita udah tahu itu bukan? Tetapi saya mau katakan, takut akan Tuhan juga akan dimulai dari apa? Pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan maksud sekarang di dalam, apa sih yang dimaksud dengan perasaan Kristus? Perasaan Kristus, saya akan bacakan dari Matius 18, ayat 21 sampai yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, apa yang dimaksud dengan perasaan Kristus? Yang pertama, saya pakai kata ini, selalu mengampuni. Itulah yang dimaksud dengan perasaan Kristus. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang bebal yang tidak tahu dirinya hidup karena sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita ini hidup karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Makanya itu hidup kita harus selalu mengampuni. Coba kita lihat di ayat firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan. Petrus berkata, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Tetapi Yesus berkata, bukan 7 kali. Engkau harus mengampuni sampai apa? 70 kali 7. Berarti kan ini, 70 kali 7 sama dengan berapa? 490. Dalam 1 tahun ada berapa hari? 350 hari. Berarti 490 dikurangi 350 hari. Masih ada sisa berapa? 140 hari. Jadi Yesus sedang berkata kepada setiap kita, setiap hari engkau harus mengampuni. Kalaupun pengampunanmu sudah habis, ingat masih ada sisa 140 hari. Tapi kan nggak mungkin toh, dalam 1 tahun lebih dari 350 hari kan nggak mungkin. Artinya apa? Kita ini harus selalu mengampuni. Kita ada karena Yesus mengampuni kita. Kemudian kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Aduh, saya kadang-kadang Tuhan, kasihan orang-orang yang tidak mau mengampuni. Berarti hatinya masih belum beres. Kalau hatinya belum beres, berarti pikirannya juga pasti belum beres. Yang kedua, yang disebut dengan perasaan Kristus adalah apa? Yeskiel 36 ayat yang ke-26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang kedua yang dimaksud dengan perasaan Kristus adalah apa?
engkau akan memiliki hati yang mudah untuk dibentuk. Aduh, ada orang-orang kalau dibentuk, sulitnya minta ampun. Saya harus jujur, saya harus berkata, sampai dengan hari ini, walaupun secara organisasi gereja, sudah ada PDT di depan nama saya harus katakan, sampai hari ini saya terus dibentuk oleh Tuhan. Kita ini harus memiliki hati yang mudah dibentuk. Saya percaya pembentukan Tuhan tidak ditentukan dari gelarmu. Pembentukan Tuhan ditentukan dari bagaimana Tuhan mau engkau semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu loh. Makanya firman Tuhan tadi dalam Yeskiel tadi berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Pembentukan Yesus menjadikan dia lulus sebagai anak Bapa. Perhatikan, kalau kita gagal dalam proses pembentukan, maka kita tidak akan lulus menjadi anak Bapa. Itulah yang disebut dengan perasaan Kristus. Kristus sendiri itu kan kita percaya, Yesus itu kita percaya dia 100% manusia. Saya mempercayai itu. Dia juga mengalami pembentukan. Tapi Yesus lulus lewat pembentukan. Izinkan saya mengambil kata-kata dari Bapak Pendeta Franky Utara. Dia pernah menyampaikan, jangan tolak masalah, jangan tolak pembentukan. Tapi katakan welcome, selamat datang masalah, selamat datang pembentukan. Haleluya. Ya, oke. Sekarang masuk poin yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan perasaan Kristus? Yohanes 4 ayat yang ke-34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga adalah apa? Perasaan Kristus adalah apa? Kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa kalau kita melakukan kehendak Bapa, maka agenda pribadi sudah nggak ada lagi. Yang ada agendanya Bapa. Amin. Kemuliaan pribadi udah nggak ada lagi, yang ada kemuliaan Bapa. Yang keempat, yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Poin yang keempat yang terakhir adalah apa? Perasaan Kristus itu apa? Selalu mengasihi. Amin. Yes. Nggak ada persekutuan intim, ginosko. Tidak ada hubungan intim seperti suami istri. Itu adalah yang dimasukkan dengan ginosko. Berarti kalau kayak gitu apa? Kristennya hanya KTP. Kristennya hanya status. Kesimpulannya adalah apa? Open-minded akan sangat mempengaruhi kehidupan rohani dan jasmani kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menerima hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan? Sudah siapkah kita menerima open-minded itu dalam kehidupan kita?